Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ya Allah, anugerahkan kepada diri kami, kepada diri keluarga kami, saudara kami muslimin muslimat, anugerah berupa ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal yang barokah. Terimalah amal ibadah mereka dan kami semuanya ya Allah, amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, para jamaah Masjid Nurul Iman, yang sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita senantiasa dirahmati dan diberkahi hidup kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan seru sekalian alam yang kembali membuka dan memberi kesempatan kepada kita semua, sehingga pada hari Ahad tanggal 28 Rajab 1444 Hijrah ini, alhamdulillah kita dapat hadir untuk melaksanakan kajian ilmu dalam rangka tentu menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita niatkan dari hal-hal yang baik dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk kajian kita pada subuh hari ini. Semoga juga senantiasa dicatat sebagai amal saleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah rahimakumullah, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa kemarin pada hari Sabtu tanggal 27 Rajab, umat Islam khususnya di tanah air itu ada yang memperingati peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Memang ada sejumlah perbedaan terkait kepastian kapan sesungguhnya Isra dan Mi'raj itu terjadi. Ada yang menyebut yaitu pada bulan Rabiul Awal. Ada juga yang menyebut pada bulan Ramadan, tetapi juga tidak sedikit yang meyakini menyebutkan bahwa Isra dan Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah itu terjadi pada tanggal 27 Rajab, yaitu tanggal 27 pada bulan Rajab. Oleh karena itu, sebagian besar dari umat Islam di tanah air itu melakukan peringatan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bicara tentang Isra Mi'raj, itu ada sebuah kata yang melekat pada kata Isra dan Mi'raj atau pada makna keduanya, yaitu kata yang bermakna perjalanan. Yang dalam bahasa Arab, perjalanan itu disebut dengan rihlah. Perjalanan disebut dengan rihlah. Di mana kalau kita meneliti makna Isra dan Mi'raj, itu kedua-duanya mengandung makna perjalanan. Isra diambil dari kata sara yasri sirayatan, yang berarti berjalan di waktu malam. Isra adalah sebuah proses dijalankannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjid Al-Aqsa. Lalu beranjak kepada Mi'raj yang juga memiliki kandungan makna perjalanan.
Mi'raj itu diambil dari kata araja ya'ruju urujan. Uruj la ta'ruj ma'rajun mi'rajun, yang artinya adalah alat untuk melakukan sebuah alat untuk menaiki sesuatu atau alat untuk melesat. Maka dalam makna Mi'raj ini diketahui bahwa Mi'raj itu adalah perjalanannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari satu petalah langit menuju petalah langit berikutnya, yang pada klimaksnya, pada puncaknya beliau berada di sebuah tempat bernama Sidratul Muntaha. Disitulah kemudian beliau mendapatkan kenikmatan besar, kenikmatan agung, yaitu nikmat berupa bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sini kita bisa mengambil pelajaran, baik Isra maupun Mi'raj, dua-duanya mengandung makna perjalanan. Dalam kehidupan kita tentu juga melakukan aksi yang sama, yaitu aksi melakukan perjalanan. Di dunia ada dua bentuk perjalanan. Yang pertama adalah seseorang yang berjalan kepada tempat-tempat yang mulia, untuk tujuan-tujuan yang mulia yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, ada orang itu yang berjalan sebaliknya, bukan berjalan kepada tempat yang mulia, tapi berjalan kepada tempat yang hina. Tempat bukannya berjalan ke tempat yang disukai Allah, tapi berjalan menuju tempat yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, "Ma min kharijin yakhruju min baitihi illa biyadihi rayatan." Tidaklah seseorang, kata beliau, keluar dari rumahnya kecuali di tangannya itu ada dua bendera. Di tangannya itu ada dua bendera. Yang pertama, kata beliau, rayatun biyadi malak wa rayatun biyadi syaitan. Kedua bendera ini adalah simbol, lambang. Yang satu adalah benderanya malaikat, yang kiri itu adalah benderanya syaitan. Ini lambang atau simbol seperti itu. Lalu kata Rasulullah, fa in kharaja lima yuhibbullah azza wa jal ittaba'ahu al-malak bi rayatih falam yazal tahta rayatil malak hatta yarji'a ila baitihi. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kalau seorang hamba itu, ya, dia itu berjalan keluar dari rumahnya untuk melakukan hal yang disukai oleh Allah Ta'ala, untuk melakukan hal yang dicintai oleh Allah Ta'ala, maka perjalanan yang dia lakukan itu akan ditemani oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berada di bawah naungan bendera malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mungkin ya mirip-miriplah dengan Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau berjalan ditemani oleh siapa? Oleh malaikat Jibril alaihi salam. Seorang hamba yang bukan nabi, bukan rasul seperti kita ini, ya, ketika kita berjalan menuju tempat-tempat yang baik, maka kita akan berada di bawah naungan bendera malaikat, sekaligus malaikat akan menjadi teman bagi perjalanan kita. Sebaliknya, ibu, para bapak jamaah rahimakumullah, apabila seseorang itu berjalan menuju tempat yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, maka langkah perjalanan yang dia lakukan akan diikuti oleh setan, dan dia akan berada di bawah benderanya setan hingga dia kembali ke kediamannya. Nah, dari sini berarti perjalanan hidup manusia itu ada dua. Ada perjalanan yang baik ditemani oleh malaikat, di bawah naungan benderanya malaikat. Yang kedua, perjalanan yang hina, yang perjalanan ini ditemani oleh syaitan dan berada di bawah naungan syaitan.
Dari sinilah kemudian kita akan mendapatkan pelajaran apa saja bentuk perjalanan di dalam kehidupan kita untuk membuat Allah itu ridha dan cinta kepada kita semuanya. Yang pertama, Ibu Bapak, ada yang disebut namanya perjalanan untuk melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah rahimakumullah, perjalanan untuk melihat bukti kekuasaan Allah taala itu tentu perjalanan yang sangat agung, perjalanan yang sangat mulia. Panjenengan pernah enggak berwisata? Pernah healing? Halan-halan pernah? Pernah nggih? Uklam-uklam mek dari wong Malang sing asli. Ya, iya Malang asli atau KW gini-gini. Tapi ngerti ya bahasa walian ya. Nah, pernah kan uklam-uklam lihat kemana biasanya ke itu Poncokusumo, Bromo misalnya, lagi ke Kota Batu dan lain sebagainya. Ada nggak hamparan kekuasaan Allah di sela-sela perjalanan yang kita lakukan? Banyak, ya. Ada jurang yang di bawahnya itu juga biasanya ada aliran anak sungai dengan hamparan pepohonan yang hijau, ya. Kemudian juga gunung-gunung yang sangat indah. Kemudian ketika kita melihat matahari terbit saat penjenengan misalnya ke Gunung Bromo, melihat apa isan itu sunrise ya. Dulu apa? Sunrise. Jalannya jam 2 malam dari Malang atau jam 1 dijemput sama mobil jeep misalnya. Ya, di sana jalan udaranya dingin. Kemudian pemandangannya hampas yang sangat indah ketika matahari terbit terlihat begitu luar biasa. Perjalanan untuk melihat kekuasaan Allah, walaupun dalam rangka berwisata, Ibu Bapak, ini merupakan perjalanan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan yang baik. Ya, jadi jangan sampai seseorang itu berwisata hanya sekadar nyenengno diri sendiri, menyenangkan hawa nafsunya. Hawa nafsunya pingin jalan-jalan. Tapi diniati juga, ya saya jalan-jalan sama keluarga, ngelencer, ya gitu ya, ngelencer, nyenengno anak bojo, sekaligus diniati untuk melihat bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul siru fil ardi." Katakanlah wahai Muhammad, berjalanlah kalian di muka bumi, fanzuru, lalu lihatlah, perhatikanlah kaifa bada'al khalqa, bagaimana Allah menciptakan manusia dan permulaannya. Walaupun ayat ini memang menyinggung tentang bagaimana Allah menciptakan manusia, Ibu Bapak, tetapi juga bisa kita berjalan untuk melihat kekuasaan Allah selain melihat kepada umat manusia sesama di antara kita. Kita lihat pegunungan, kita lihat lautan, kita melihat hamparan sawah, hamparan ladang, kebun dan sebagainya, untuk kita kemudian mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanaka ma khalaqta hadza batila. Maha suci Engkau ya Allah, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan kesia-siaan. Indah sekali para jamaah. Kita melihat bukti kekuasaan Allah berjalan di muka bumi, maka di situ kita termasuk orang yang melakukan perjalanan yang baik, perjalanan yang mulia, perjalanan yang akan ditemani oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini Ibu Bapak perjalanan yang pertama. Jadi kalau Isra dan Mi'raj adalah perjalanan di waktu malam, perjalanan ke langitnya Allah Ta'ala, maka kita yang di bumi ini, hamba Allah, umat Kanjeng Rasulullah, bisa melakukan perjalanan tanda kutip Isra Mi'raj di dunia. Salah satunya yang pertama adalah yaitu berjalan untuk melihat bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Yang kedua, perjalanan untuk menyusuri jejak sejarah kehidupan masa lalu. Para jamaah, sejarah itu penting untuk kita ambil sebagai pelajaran. Sejarah itu adalah sebuah alat atau satu alat bagi kita untuk menimbang
apa yang perlu kita lakukan di masa kini dan apa yang tidak perlu kita lakukan di masa sekarang. Kalau kita melihat sejarah masa lalu berisi hazanah-hazanah kebaikan, gudang-gudang hikmah dan juga gudang-gudang kebajikan, maka sejarah itu kita ambil sebagai pelajaran untuk kita amalkan di masa kini, bahkan kita amalkan dengan lebih baik. Tetapi kalau ternyata pada faktanya justru sejarah itu berisi hal-hal yang buruk tentang kaum-kaum yang Allah timpakan azab kepada mereka, sejarah tentang keadaan umat terdahulu yang Allah siksa karena kedurhakaan mereka, maka sejarah itu berfungsi bagi kita sebagai pengingat agar kejadian kelam di masa lalu jangan sampai kita alami di masa kini. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kaum-kaum yang membangkang sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Kaum LGBT kalau bahasa sekarang. Kapan itu terjadi? Di masa kehidupan Nabi Lut alaihi salam. Kaum LGBT. Awal mula munculnya kaum LGBT, kaum lesbian, gay, biseksual, transgender dan sebagainya. Laki-laki mendatangi sesama lelaki, yang perempuan mendatangi sesama perempuan. Nabi Lut ngasih tahu, wahai kaumku, jangan seperti ini, jauhi perkara yang mungkar, jangan melakukan penyimpangan semacam ini. Masih laki-laki hendaklah mendatangi yang perempuan, perempuan mendatangi laki-laki, bukan seperti ini. Terus diberitahu, tetapi justru Nabi Lut ditentang oleh kaumnya. Maka pada saat fajar, ibu bapak, ya, menjelang fajar, Allah angkat bumi tersebut, kemudian Allah balik sembari ditimpakan batu-batu dari api neraka, hingga kemudian semuanya hancur tanpa tersisa seorang pun di antara mereka. Itulah sejarah kehidupan kaum Sodom, ya, kaumnya Nabi Lut, Sodom. Nah, kita perlu belajar para jamaah, karena pada saat ini gejala untuk mengkampanyekan legalisasi LGBT ini juga masif, baik secara terang-terangan ataupun secara tersembunyi. Ya, upaya untuk terus melakukan legalisasi, ya, seperti halnya di Eropa Barat, di Amerika dan negara-negara yang lain, itu kemudian coba untuk diupayakan terjadi di negara kita. Luar biasa para jamaah, sampai-sampai ini merupakan kampanye programnya PBB. Memang PBB itu sudah mengatakan bahwa negara yang tidak melegalkan hubungan sejenis itu dipandang sebagai negara yang belum menghormati yang namanya hak asasi manusia. Bahkan dianggap sebagai sebuah bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Bayangkan, ya, sampai seperti itu. Ya, pola berpikir manusia, mohon maaf, yang kadangkala kalau sudah hina, sehina-hinanya, lebih hina daripada binatang ternak. Ulaika kal an'am bal hum adall. Seperti binatang ternak, bahkan lebih hina lagi dari binatang ternak. Gak ada binatang itu yang laki mendatangi sesama jantan. Ada kambing datangi yang jantan, datangi jantan. Buktikan nanti pas Idul Adha misalnya. Ya, sapi mendatangi jantan, mendatangi yang jantan, enggak ada. Sapi yang betina, bayang gini, Allah Ta'ala sudah mengatur sedemikian rupa para jamaah. Nah, tapi kemudian ada di antara umat manusia yang bahkan lebih sesat, lebih hina dari binatang-binatang ternak. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita, umat manusia, wahai jamaah Masjid Nurul Iman, para bapak, para ibu, Allah Ta'ala berfirman, "Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin." Allah Ta'ala mengatakan, katakan wahai Muhammad, siru fil ard, berjalanlah kalian di muka bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan akhir hidup orang-orang sebelumnya, yang kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Surah Ar-Rum ayat 42. Kalau tadi yang pertama berjalan untuk melihat kekuasaan Allah, itu tercantum dalam surah Al-Ankabut ayat 20. Maka yang kedua ini surah Ar-Rum ayat 42. Nah, ibu bapak rahimakumullah, kalau dalam konteks kita sebagai bangsa Indonesia ya, sebagai orang Indonesia, kita bisa datang ke museum, ya, Museum Brawijaya. Apalagi di sini nih ada museum apa lagi? Di Museum Angkot. Nah, ya, Museum Angkot, Museum Brawijaya, museum-museum yang lain. Lihat keadaan perjuangan para pahlawan kita. Ya, bagaimana mereka berjuang, bagaimana mereka mempertahankan kemerdekaan, bahkan sampai ada yang merenggang nyawa. Ya, di Museum Brawijaya itu terpampang. Jenengan pernah kapan terakhir ke sana? Ke Brawijaya, Museum Brawijaya di mana? Ijen. Tiap hari lewat. Kalau masuknya kapan? Terakhir suwe ya. Ya, biasanya nganterno anak ya dulu ya, mungkin ya, nganterkan anak atau kita nemani anak kita untuk pelajaran sejarah. Di situ ibu bapak saya pernah masuk mungkin beberapa tahun yang lalu ya, saya lupa persisnya. Di situ tuh ada sebuah kereta, gerbong kereta itu ya. Di situ tertulis bahwa gerbong ini adalah menjadi saksi bisu ya, di mana terjadi penumpukan tawanan ya, tawanan dari para pejuang yang berjubel sampai mereka kehabisan nafas dan banyak yang meninggal dunia. Disebutkan di situ itu penumpangnya berapa puluh, yang meninggal itu berapa sekian. Nah, ini para jamaah ya, tentu ya suasananya ya, orang Indonesia kan kadang-kadang sukanya wah terus digaya hantu-hantuan gitu ya. Bukannya ngambil sejarah, malah justru diambil horor-horornya. Tapi memang tentu ya suasananya memang, wah aku pisan ya, memang suasananya gitu memang ya. Cuma kita ambil pelajaran ya, bagaimana para pejuang, para pahlawan, para mujahid ini ya, yang mereka itu rela mengorbankan nyawanya demi memperjuangkan kemerdekaan bagi negara Indonesia ini, atau bagi Nusantara ya ketika itu misalnya, sebelum adanya Republik Indonesia. Maka para ibu bapak, itu salah satu upaya untuk berjalan guna mempelajari sejarah kehidupan masa lalu. Apalagi misalnya jenengan ke Madiun ya. Di Madiun itu kan juga ada semacam tempat tentang sejarah kekejaman kaum PKI ya. Di Jakarta juga ada itu rumah-rumahnya 7 pahlawan revolusi, itu kan juga dijadikan sebagai museum ya, atau sebagai monumen. Nah, sebagai monumen ya, menjadi bukti kekejaman kelompok partai komunis Indonesia dan sebagainya. Ini para jamaah berjalan untuk menelusuri jejak sejarah kehidupan masa lalu adalah perjalanan yang mulia. Yang ketiga, perjalanan untuk menjemput rezeki. Nah, ibu bapak rahimakumullah, khususnya bagi para bapak, khususnya bagi kepala rumah tangga, panjenengan yang keluar dari rumahnya masing-masing untuk menjemput rezeki. Ini adalah perjalanan yang mulia. Ya, hari ini libur nggih? Apa masuk? Masuk. Libur ya. Apa mungkin ada yang yang lembur ya, sampai ada kan itu berita seorang buruh lembur ya, tapi tidak digaji sebagaimana mestinya, yang akhirnya viral videonya itu ya. Ini kejam sekali. Padahal Rasulullah mengatakan berikanlah upah ya sebelum keringatnya. Itu kan sebuah ungkapan untuk memberikan perhatian terhadap orang yang sudah membantu kita dalam pekerjaan. Jadi buruh atau bawahan lah, taruhlah seperti itu, sesungguhnya adalah mitra kita. Ya, mitra kita yang ikut ambil bagian dalam menyukseskan pekerjaan kita. Ya, kalau kita artinya bicara dalam skup yang lebih luas. Maka seorang suami, kepala rumah tangga, kepala keluarga keluar dari rumahnya. Ya, jam berapa jenengan keluar? Jam 7? Setengah 8, guru-guru mungkin keluarnya sebelum jam 6 sudah keluar.
Datang kemudian apa? Ceklok ya. Ceklok atau pakai wajah ya. Pakai penampakan wajah seperti itu untuk absensinya, keluar dia sampai jam 4, setengah 5 pulang ke rumah. Nyampenya mungkin setengah 6 tuh jam 5 lebih lah, karena macet. Pagi macet karena berangkat kerja sekolah bersamaan, sorenya macet karena pulang kerja atau pulang sekolah bersamaan. Maka ibu bapak, setiap tetesan peluh keringat yang keluar dari tubuh panjenengan sebagai pejuang nafkah untuk keluarga akan mendapatkan balasan yang baik dan mulia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena pejuang rezeki, pejuang nafkah ini adalah orang yang berusaha untuk nafkahi keluarga dengan cara yang halal. Pekerjaan yang halal bukan dengan menghalalkan segala cara. Allah Ta'ala berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur." Dialah yang menjadikan bumi mudah dijelajahi bagi kalian, maka berjalanlah di segala penjuru dan makanlah sebagian rezekinya, hanya kepadanya lah kalian kembali setelah dibangkitkan. Surat Al-Mulk ayat 15. Nah, ibu bapak, di sini kita ambil pelajaran. Ketika kita keluar dari rumah kita, kediaman kita untuk menjemput rezeki, maka ini termasuk salah satu bentuk perjalanan yang mulia, yang disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kita niatkan ya, setiap kali kita bekerja adalah untuk melaksanakan perintah Allah, menafkahi keluarga dengan cara yang halal, yang baik, sehingga setiap langkah kita itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, perjalanan untuk menuntut ilmu. Nah, ibu bapak hafizakumullah, termasuk apa yang panjenengan lakukan ya, tadi mulai dari sebelum subuh mungkin, atau pas subuh keluar rumah berjalan ke Masjid Nurul Iman untuk salat subuh, untuk ngaji, kajian ilmu seperti ini termasuk perjalanan yang mulia. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'." Siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjenengan yang keluar dari rumahnya tadi ini, atau kemarin lusanya, atau minggu lalu, atau sebulan lalu, atau kapan saja, yang dulu keluar untuk mencari ilmu, keluar untuk mengantarkan anak-anak kita ke kampus, ke sekolah, ke TPQ, ya, ke universitas, ke pondok pesantren mencari ilmu, maka ini termasuk perjalanan yang mulia, perjalanan yang baik. Yang punten, ada gelas nggak ini? Saya mau minum, ada gelas nggak? Tolong ambilkan gelasnya. Lek dicucup kayak kurang enak ya, kayak nggak sopan itu ya. Ambil gelasnya aja kalau ada. Baik para jamaah, jadi luar biasa, sehingga di sini kita bisa ambil pelajaran. Kalau misalnya kita pingin anak-anak ini ya adalah anak-anak yang iso ngaji, tapi kita orang tua nggak iso ngurui dewe buat ngaji anak-anak kita, apa yang kita lakukan? Lakukan perjalanan menuju TPQ. Ya. Daftarkan. Mungkin wonten nggih TPQ? Ada. Alhamdulillah. Pakai metode apa di sini? Umi, alhamdulillah. Ya. Saya orang tua merasa nggak sanggup lek ngajari dewe. Baik nggak sanggup karena keterbatasan fisik, keterbatasan waktu, atau karena keterbatasan ilmu untuk ngajari dewe anak-anak kita ngaji. Apa yang kita lakukan? Kita berjalan, daftarkan kepada takmir, kepada pengurus TPQ setempat untuk anak kita diajari ngaji. Itu
Ojo sampai kita tidak bisa ngaji, mewariskan ketidaktahuan kita tentang ngaji kepada anak-anak kita. Ya, ini celakanya double. Sudah kitanya nggak mau belajar, padahal kita memang nggak bisa, belum bisa, nggak mau belajar. Kita pun juga membiarkan anak-anak kita, cucu-cucu kita dalam kebodohan soal urusan agama. Ayo diajak ngaji. Lakukan perjalanan untuk menuntut ilmu. Setelah lulus SD, mondokkan misalnya. Pondok yang ada sekolahnya, pondok yang ada sekolahnya, jadi dapat ilmu agama ya dapat, ilmu umum juga dapat. Keluar pondok sudah ada bekal, silakan mau terbang kemana saja. Ke Al-Azhar, ke Australia, ke Amerika, Harvard University, di New York University, kemanapun belajar, dia sudah ada bekal yang kuat. Nah, ini para jamaah hafizakumullah, bismillah. Kemudian pentingnya melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu. Matur suwun, jazakumullah khair. Nah, sudah ada isinya. Nah, terus. Ayo para hadirin, jadi perjalanan untuk menuntut ilmu ini termasuk perjalanan yang mulia. Yang kelima, perjalanan untuk menunaikan ibadah. Bukan sekadar ibadah dalam bentuk umroh atau haji, tidak. Setiap ibadah yang kita lakukan kan itu kan membutuhkan langkah ya untuk bisa sampai kepada tujuan. Tadi jenengan berjalan naik edapes kotom, ya, ada motor. Naik, ada yang naik libom, naik mobil, ya, berjalan untuk ke tempat ibadah. Apa kata Rasulullah? Man tatahhara fi baitihi. Siapa yang bersuci di rumahnya, sudah dalam keadaan suci sejak dari rumahnya, tsumma masya ila bait min buyutillah, kemudian dia berjalan ke salah satu rumah Allah, masjid, liyaqdiya fariidah min faraidillah, untuk menunaikan salah satu kewajiban dari Allah, kanat khutwata ihdahuma tahuttu khati'ah wal ukhra tarfa'u darajah. Maka langkah-langkah orang ini, maka langkahnya yang satu itu akan mengangkat derajatnya, langkah yang kedua akan menghapuskan dosa kesalahannya. Ya, tapi saya naik sepeda motor, insya Allah sudah ada hitung-hitungannya. Jangan kita perhitungan dengan Allah, karena Allah itu maha mengetahui. Ya, waktu aku lek melaku gak kuat kadoan omaku, nggak apa-apa naik mobil, naik sepeda pancal kayak sepeda motor, naik mobil, ya semuanya sudah ada perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, walaupun sekecil biji sawi, biji atom, Allah mengetahui, Allah akan membalasnya. Maka ibu bapak rahimakumullah, usahakan kalau panjenengan itu datang ke masjid, baik Nurul Iman atau masjid-masjid yang lain, usahakan sudah dalam keadaan suci. Ini sunnah. Tapi kalaupun tidak, ya tidak apa-apa, tetap datang ke masjid Nurul Iman atau masjid yang lain, bersuci di masjid tidak masalah. Hanya saja termasuk di antara sunnahnya adalah sudah dalam keadaan suci sejak di rumah, kemudian datang ke masjid. Yang terakhir, yang keenam para jamaah, yaitu perjalanan untuk menyambung silaturahmi. Ya, ini kalau dalam konteks keindonesiaan kita mengenal yang namanya tradisi mudik. Ya, tradisi mudik. Ya, ini kan hajatan besar ya, karena ini melibatkan jutaan umat manusia dari berbagai penjuru, khususnya yang ada di Jawa. Ya, terjadi perpindahan sementara dari kota-kota besar menuju perkampungan, dan ini pun juga bisa menjadi penggerak roda ekonomi di pedesaan, di kampung-kampung. Ya, jutaan manusia melakukan mudik massal. Tapi ibu bapak, alangkah indahnya
kalau setiap kebaikan diniati dengan hal yang baik. Kita mudik diniati adalah untuk melakukan perjalanan silaturahmi. Walaupun mungkin sebelum perjalanan kita sering video call dengan orang tua, dengan sanak saudara, tapi tetap istimewa sekali kalau kita bisa datang bersama mereka, menjumpai mereka secara langsung. Ini perjalanan untuk silaturahmi merupakan perjalanan yang indah, yang mulia, yang akan dicatat sebagai amal pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bertanya tentang kepada para sahabat, yaitu tentang siapakah orang yang akan menjadi penghuni surga. Rasulullah berkata, maukah aku beritahukan kepada kalian orang yang akan menjadi penghuni surga? Maka Rasulullah kemudian menjawab atau beliau mengatakan, ar-rajul yazuru akhahu fi nahiyatil misri la yazuruhu illa lillahi azza wa jal. Yaitu di antara penghuni surga adalah seseorang yang mengunjungi saudaranya di penjuru kota dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu ya kita satu rahmi juga enggak ngenteni musim mudik. Kalau memang bisa dijangkau ya kita datangi. Orang tuanya ada di Kota Malang, ya, di daerah Kebalen, daerah Lowokwaru, daerah Klojen, Kasin, Blembeng dan sebagainya. Ya, kita juga sawari, kita juga datangi. Silaturahmi, lakukan perjalanan untuk melakukan silaturahmi. Ya, ibu bapak rahimakumullah, setiap perjalanan yang kita niati untuk kebaikan, ya, maka itu adalah perjalanan yang mulia. Ada beberapa bentuk perjalanan. Yang pertama, berjalan untuk melihat kekuasaan Allah. Yang kedua, menelusuri sejarah kehidupan manusia. Yang ketiga, berjalan untuk menjemput rezeki. Yang keempat, berjalan untuk menuntut ilmu. Yang kelima, berjalan untuk menunaikan ibadah. Dan yang keenam, berjalan untuk menyambung silaturahim. Mudah-mudahan peringatan Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang kita lakukan selama ini juga bisa memberi inspirasi bagi kita semuanya agar melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang baik guna melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita tutup dan akhiri majelis kita pada pagi hari ini ya dengan kita membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Semoga insyaallah segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga amal baik kita dicatat sebagai amal soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna wa aqbalna bisirril Fatihah.